Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan, nama kakak Winnie Fitri Astuti. Kalian bisa panggil kakak Kak Winnie. Saat ini, kakak sedang menempuh pendidikan di Universitas Maritim Raja Ali Haji semester 8. Pada hari ini, kakak akan menjelaskan materi mengenai statistika. Di dalam statistika, kita akan membahas menganalisis data, ukuran pemusatan data, dan ukuran penyebaran data. Di ukuran pemusatan data, terdapat 3 yang akan kita bahas, yaitu mean, median, dan modus. Di ukuran penyebaran data, kita juga akan membahas 3, yaitu jangkauan, jangkauan interkuartil, dan kuartil. Langsung saja yuk kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai menganalisis data. Statistika di kelas 8 ini merupakan lanjutan dari pembelajaran statistika di kelas 7. Di menganalisis data, kita akan belajar cara membaca, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari tabel atau diagram yang ada pada soal. Baiklah, langsung saja yuk kita lihat soalnya. Di soal dikatakan, diagram di samping menjelaskan data penjualan beberapa jenis televisi di toko elektronik Wawan Jaya Makmur pada bulan Januari. Pertanyaan pertama yaitu, merek TV apa yang paling banyak terjual pada bulan Januari? Pertanyaan ini merupakan pertanyaan membaca dari suatu diagram. Terus pertanyaan kedua adalah, berapakah selisih penjualan merek TV D dengan merek TV B? Pertanyaan kedua ini merupakan tipe pertanyaan menganalisis dari suatu diagram. Terus pertanyaan yang ketiga, apakah dapat disimpulkan penjualan merek TV D lebih banyak daripada merek TV B? Pertanyaan ketiga ini merupakan tipe pertanyaan menarik kesimpulan dari suatu diagram. Mari kita lihat pembahasannya. Di tipe pertanyaan membaca yaitu, merek TV apa yang paling banyak terjual pada bulan Januari? Kalau kita lihat, merek TV A itu penjualannya sebanyak 12, merek TV B sebanyak 20, merek TV C sebanyak 16, merek TV D sebanyak 22, merek TV E sebanyak 12, merek TV F sebanyak 18, merek TV G sebanyak 14. Dari sini kita bisa melihat bahwa merek TV D lah yang paling banyak terjual di bulan Januari, yaitu sebanyak 22 unit. Kemudian di pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan menganalisis, berapakah selisih penjualan merek TV D dengan merek TV B? Kalau kita lihat, merek TV B itu sebanyak 20 unit dan merek TV D itu sebanyak 22 unit. Karena dikatakan selisih, maka kita kurangkan, yaitu merek TV D dikurangin merek TV B. 22 dikurang 20 sama dengan 2 unit. Jadi selisih dari merek TV D dengan merek TV B sebanyak 2 unit. Kemudian pertanyaan tipe menarik kesimpulan, yaitu apakah dapat disimpulkan penjualan merek TV D lebih banyak daripada merek TV B. Berdasarkan analisis sebelumnya, kita dapatkan bahwa merek TV D itu lebih banyak daripada merek TV B. Maka jawaban dari pertanyaan ini, merek TV D memang lebih banyak daripada merek TV B. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai ukuran pemusatan data. Di ukuran pemusatan data, kita akan membahas mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan yang terakhir modus atau nilai yang sering muncul. Menentukan rata-rata atau yang sering kita kenal dengan mean. Rata-rata atau mean merupakan salah satu ukuran untuk memberikan gambar yang lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data. Adapun rumus untuk mencari rata-rata atau mean ini adalah dibagi 2, yaitu untuk data tunggal dan data kelompok. Untuk data tunggal yaitu X bar sama dengan sigma XI per N, dengan keterangan X bar sama dengan rata-rata atau mean, sigma XI sama dengan jumlah data seluruhnya, dan N sama dengan banyak data.
Untuk data kelompok, rumusnya adalah X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma F. Keterangannya ialah sigma X merupakan rata-rata atau min, Fi merupakan frekuensi ke I, Xi merupakan data ke I, dan sigma F merupakan jumlah seluruh frekuensi. Untuk memahami lebih baik lagi mengenai materi rata-rata atau min, kita coba membahas soal-soal min atau mencari rata-rata. Soal yang pertama yaitu tentukan rata-rata atau min dari data berikut ini. 15, 12, 14, 10, 16, 12, 15. Banyak data dari soal ini itu ada 7. Soal ini merupakan soal data tunggal. Maka kita menggunakan rumus min yang untuk data tunggal, yaitu X bar sama dengan sigma Xi per N. X bar sama dengan sigma Xi adalah jumlah seluruh data, maka semua data ini kita jumlahkan, yaitu 15 tambah 12 tambah 14 tambah 10 tambah 16 tambah 12 tambah 15 sama dengan 94. Banyak data seluruhnya itu ada 7, maka 94 dibagi 7 sama dengan 13,4. Jadi rata-rata dari data di atas adalah 13,4. Kita lanjut ke soal kedua, yaitu perhatikan tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 8B berikut ini. Kalian bisa lihat tabelnya di bawah sini. Berapakah banyak siswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata? Pada soal ini, data yang terdapat pada soal ini merupakan data kelompok. Maka kita menggunakan rumus mencari min untuk data kelompok, yaitu X bar sama dengan sigma XF dikali Xi per sigma F. Untuk sigma Fi dikali Xi ini kita dapatkan dari perkalian nilai dan frekuensinya. Kemudian kita jumlahkan. Yang pertama yaitu 50 dikali 2 sama dengan 100 ditambah 60 kali 6 sama dengan 360 ditambah 70 dikali 12 840 ditambah 80 dikali 10 itu 800, kemudian kita tambahkan 90 dikali 8 sama dengan 720 ditambah 100 dikali 2 sama dengan 200. Itu kita jumlahkan semua. 100 tambah 360 tambah 840 ditambah 800 ditambah 720 ditambah 200. Sigma F-nya itu ada 40. Didapat dari frekuensinya kita jumlahkan semua, yaitu 2 ditambah 6 tambah 12 tambah 10 tambah 8 tambah 2, yaitu 40. Maka X bar sama dengan 3020 dibagi 40 sama dengan 75,5. Sehingga kita dapatlah rata-rata dari soal tadi, yaitu 75,5. Maka siswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata adalah siswa dengan nilai 80, 90, 100. Karena rata-ratanya 75,5. Kita mau mencari banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata. Maka minimal siswa harus mendapatkan nilai 80, 90, dan 100. Jadi banyak siswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata sebanyak 20 orang. 80 terdapat 10 orang, 90 terdapat 8 orang, 100 terdapat 2 orang. Kita jumlahkan semuanya ada 20 orang. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai median. Median adalah nilai yang letaknya di tengah setelah data diurutkan. Cara menentukan median yang pertama adalah urutkan data terlebih dahulu dari yang terkecil hingga terbesar, lalu dicari nilai tengahnya. Jika banyaknya data yang tersedia besar, maka gunakan rumus di bawah ini. Itu kita bagi dua, ada untuk mencari jumlah datanya ganjil, dan yang satu lagi jumlah datanya genap. Untuk mencari median dengan jumlah data ganjil, maka rumusnya median sama dengan Xn tambah 1 per 2. Xn ini merupakan jumlah data seluruhnya. Kemudian untuk jumlah data genap, rumusnya yaitu median sama dengan setengah dikali Xn per 2 ditambah Xn per 2 tambah 1. Xn per 2 di sini merupakan data urutan ke
N/2 setelah diurutkan, sedangkan Xn/2 tambah 1 merupakan data pada urutan ke N/2 tambah 1 setelah diurutkan. Untuk memahami lebih baik lagi materi median, mari kita bahas contoh-contoh soal mengenai materi median. Soal yang pertama, diketahui data sebagai berikut: 5, 4, 4, 3, 7, 2, 4. Tentukan median dari data di atas. Kalau kita lihat dari soal ini, data yang ada pada soal ini tidaklah banyak. Maka cara yang bisa kita gunakan adalah yang pertama, urutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil hingga data terbesar. Di sini sudah kakak urutkan, yaitu 2, 3, 4, 4, 4, 5, 7. Kemudian kita cari nilai tengahnya. Di sini kan ada 7 data ya. 7 data berarti yang menjadi nilai tengahnya adalah 4. Kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu berikut ini diagram nilai ulangan matematika siswa kelas 8A. Pertanyaannya ialah median dari nilai ulangan matematika siswa kelas 8A adalah, dari diagram kita dapat melihat yang mendapatkan nilai 4 itu sebanyak 3 orang, yang mendapatkan nilai 5 itu sebanyak 6 orang, yang mendapatkan nilai 6 sebanyak 9 orang, yang mendapatkan nilai 7 sebanyak 8 orang, yang mendapatkan nilai 8 sebanyak 7 orang, yang mendapatkan nilai 9 sebanyak 5 orang, yang mendapatkan nilai 10 sebanyak 2 orang. Mari kita cari jawabannya. Dari soal ini, kalau kita jumlahkan seluruh data, merupakan data genap, karena seluruh datanya itu berjumlah 40. Karena dia merupakan data genap, maka kita menggunakan rumus median untuk data genap. Karena jumlah seluruh datanya tadi kan 40 kalau kita jumlahkan kan. Maka rumus median untuk data genap adalah median sama dengan setengah dikali Xn/2 ditambah Xn/2 tambah 1. Untuk Xn/2, tadi kan seluruh datanya itu 40, berarti 40 bagi 2 itu 20, maka Xn/2 ini adalah data ke-20. Kemudian untuk Xn/2 tambah 1, tadi Xn/2 adalah data ke-20 ditambah 1 berarti data ke-21. Maka mediannya sama dengan data ke-20 ditambah data ke-21 per 2. Kemudian kita lihat diagram. Kalau kita lihat di diagram, data ke-20 dan data ke-21 itu berada di nilai 7. Maka mediannya sama dengan 7 ditambah 7 per 2 sama dengan 7. Jadi median dari nilai ulangan matematika siswa kelas 8A adalah 7. Tadi kita sudah membahas mengenai mencari min, median. Sekarang kita akan membahas modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Untuk lebih memahaminya, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah perhatikan data nilai ulangan harian matematika anak kelas 8 SMP berikut ini. Itu 70, 90, 50, 80, 60, 90, 80, 90, 80, 100, 70, 60, 50, 60, 70, 80, 80, 90, 90, 100. Tentukan nilai modus dari data di atas. Pertama, kita lakukan adalah urutkan terlebih dahulu data dari yang terkecil hingga ke data terbesar. Di sini kakak sudah mengurutkan data yang sebelumnya, yaitu dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Itu maksud kakak yang ditulisan itu urutkan data dari yang terkecil terlebih dahulu ke terbesar. Sini sudah kakak urutkan. Dari yang kita urutkan ini dapat dilihat nilai 50 itu ada 2 orang, nilai 60 ada 3 orang, nilai 70 ada 3 orang, 80 ada 4 orang, 90 ada 6 orang, dan nilai 100 ada 2 orang. Tadi dikatakan modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Kalau kita lihat dari yang setelah kita urutkan, yang sering muncul adalah nilai 90. Maka nilai modus dari data tersebut adalah 90. Selanjutnya ialah contoh soal kedua, yaitu berikut ini data nilai ujian matematika 20 siswa kelas 8A ya di sini ya.
Kalian dapat melihat nilai dan frekuensinya pada tabel. Soal pertanyaannya adalah tentukan nilai modus dari data di atas. Di sini gampang saja, kita tinggal lihat dari frekuensinya. Kalau kita lihat yang paling banyak frekuensinya adalah 16, yaitu dengan nilai 70. Maka modusnya adalah 70. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah membahas ukuran pemusatan data. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data ini terdiri dari jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil, dan ada simpangan kuartil. Yuk langsung saja kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas mengenai jangkauan. Jangkauan adalah selisih nilai terbesar dan nilai terkecil dari kumpulan data tersebut. Jadi rumus dari jangkauan adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Perhatikan data berikut ini. Pertanyaannya ialah tentukan jangkauan dari data di atas. Untuk menjawabnya, yang pertama kita lakukan adalah urutkan data terlebih dahulu dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Di sini kakak sudah urutkan. Setelah kita urutkan, dapat terlihat nilai terkecilnya adalah 4 dan nilai terbesarnya adalah 9. Jadi jangkauannya adalah 9 dikurang 4 sama dengan 5. Gampang ya untuk mencari jangkauan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kuartil. Kuartil dari kumpulan data membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil terdiri dari 3 macam, yaitu 1. Kuartil bawah atau Q1 merupakan nilai tengah antara nilai terkecil dan median dari kelompok data. Kedua, yaitu kuartil tengah atau sering disebut juga dengan median atau Q2, merupakan data yang menandai 50% data atau membagi data menjadi 2. Yang ketiga yaitu kuartil atas atau Q1, merupakan nilai tengah antara median dan nilai tertinggi dari kelompok data. Untuk mempermudah kalian, di sini kakak memberikan tips untuk menentukan kuartil. Caranya yaitu yang pertama, urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kedua, tentukan mediannya atau kuartil tengah atau Q2. Ketiga, tentukan kuartil bawah atau Q1 yang terletak di antara nilai terkecil dan median atau Q2. Yang keempat, yaitu tentukan kuartil atas atau Q3 yang terletak di antara median atau Q2 dan nilai tertinggi. Gampang ya? Langsung saja yuk kita lihat contoh soal. Contoh soal yang pertama, perhatikan data berikut ini. Kalian bisa lihat datanya. Pertanyaannya ialah tentukan kuartil bawah, kuartil tengah atau median, dan kuartil atas. Ingat, yang pertama adalah urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Di sini datanya sudah kakak urutkan dari data yang terkecil hingga yang terbesar, dari 4 sampai 9. Kemudian yang kedua yaitu tentukan mediannya atau kuartil tengah Q2 dari data tersebut. Pada soal kita memiliki 15 data, sehingga untuk mediannya atau kuartil tengahnya itu berada di data ke-8. Data ke-8 di sini adalah bernilai 7. Setelah mendapatkan mediannya atau kuartil tengah, selanjutnya kita lakukan adalah menentukan kuartil bawah atau Q1 yang terletak di antara nilai terkecil dan median. Nilai terkecilnya 4, mediannya tadi 7. Jadi untuk kuartil bawahnya itu terletak di data keempat, yaitu bernilai 5. Setelah kita dapatkan kuartil bawah, selanjutnya yang kita lakukan adalah menentukan kuartil atas atau Q3-nya yang terletak di antara median dengan nilai tertinggi. Pada data tersebut, kuartil atasnya terletak pada data ke-12, yaitu bernilai 8. Maka kuartil atasnya adalah 8. Baiklah, tadi kita sudah membahas contoh soal mencari kuartil pada data yang jumlahnya ganjil. Lalu kalau datanya berjumlah genap bagaimana? Mari kita bahas. Di soal nomor 2 ini dikatakan perhatikan data berikut ini. Kalian bisa perhatikan data-datanya. Tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Kalau kita hitung,
Data yang ada pada soal ini berjumlah 12 data, berarti merupakan data dengan jumlah genap. Untuk mencarinya, pertama ingat caranya adalah urutkan data dari yang terkecil hingga data terbesar. Di sini kakak sudah urutkan. Kemudian kita cari median atau kuartil tengahnya. Kan datanya data genap. Tadi ada 12 data. Berarti mediannya itu terletak di data ke-6 dan data ke-7. Data di tengah-tengah antara data ke-6 dan data ke-7. Berarti kita harus mencarinya berapa ya kan? Sehingga untuk mendapatkan itu kita jumlahkan data ke-6 ditambah data ke-7 kita bagi 2. Data ke-6 itu 60, data ke-7 juga 60. Dibagi 2, maka dapatlah hasilnya 60. Kemudian selanjutnya yaitu kita mencari kuartil bawah yang terletak di antara nilai terkecil dan median. Terletak di antara nilai terkecil dan median. Untuk letak kuartil bawah itu terletak di data ketiga dan data keempat. Data ketiga itu bernilai 50 dan data keempat itu bernilai 60. Itu kita jumlahkan baru bagi 2, maka dapatlah kuartil bawahnya 55. Selanjutnya kita akan menentukan kuartil atasnya yang terletak di antara median dan nilai tertinggi. Tadi mediannya kan di sini berarti untuk kuartil atas itu terletak di data ke-9 dan data ke-10. Data ke-9 itu bernilai 70 dan data ke-10 itu bernilai 80. Itu kita jumlahkan lalu kita bagi 2. Didapatlah kuartil atas yaitu 75. Kak, misalkan datanya banyak banget nih, lebih dari 20. Kan nggak mungkin kita mengurutkan. Di sini kakak punya cara untuk menentukan kuartil jika jumlah datanya itu berpuluh-puluh. Di sini sudah kakak paparkan, sudah kakak tampilkan untuk mencari letak dari kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atasnya menggunakan rumus. Untuk memahami penggunaan rumus ini dalam mencari kuartil, mari kita lihat contoh soal yang akan kakak tampilkan setelah ini. Contoh soal yang pertama, perhatikan data nilai ulangan matematika kelas 8A berikut ini. Kalian bisa lihat datanya pada tabel. Dari data di atas, tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atasnya. Kalau kita lihat dari soal, jumlah data seluruhnya cukup banyak. Makanya kita bisa menggunakan rumus yang sudah kakak tampilkan tadi. Untuk menjawab soal ini, kita perlu mengisi frekuensi kumulatifnya. Tujuannya untuk mengetahui nanti letaknya di mana sih kuartil yang kita cari ini dan berapa jumlah seluruh data yang ada. Di sini sudah kakak tampilkan frekuensi kumulatif dari data yang kita punya. Selanjutnya kita mencari kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atasnya. Untuk mengisi frekuensi kumulatifnya, kita dapat melihat dari frekuensinya. Frekuensi yang kumulatif 2, berarti itu data pertama sampai data kedua itu berada di nilai 5. Kemudian untuk frekuensi kumulatif 16 itu berarti data ketiga hingga data ke-16 itu berada di nilai 6. Untuk frekuensi kumulatif 22 itu berarti data ke-17 sampai data ke-22 itu berada di nilai 7. Kemudian frekuensi kumulatif 43 itu berarti data 23 sampai data ke-43 itu berada di nilai 8. Kemudian untuk frekuensi kumulatif 45 itu didapat berarti data ke-44 sampai data ke-45 itu berada di nilai 9. Kemudian untuk frekuensi kumulatif 49 itu berarti data ke-46 sampai data ke-49 berada di nilai 10. Mari kita jawab. Karena jumlah data seluruhnya adalah 49, maka kita menggunakan rumus untuk data ganjil. Langsung saja kita cari letak kuartil bawah untuk data ganjil, itu Q1 sama dengan 1/4 dikali N tambah 1.
Q1 sama dengan 1/4, tadi jumlah seluruh datanya 49 ditambah 1. Berarti 50. Berarti Q1 sama dengan 50/4 sama dengan 12,5. Artinya, letak kuartil bawah berada di data ke-12 dan data ke-13. Data ke-12 itu bernilai 6 dan data ke-13 juga bernilai 6. Maka untuk mendapatkan kuartil bawahnya kita jumlahkan 6 tambah 6 dibagi 2. Dapatlah hasilnya 6. Maka kuartil bawahnya adalah 6. Kemudian untuk letak kuartil tengah atau yang sering kita kenal dengan median, Q2 itu menggunakan rumus 2/4 dikali N tambah 1. Q2 sama dengan 2/4, N-nya tadi 49 tambah 1 berarti jumlahnya 50. 50 ini kita kalikan 2 berarti 100. Berarti Q2 sama dengan 100/4. 100 bagi 4 ini sama dengan 25. Maka letak kuartil tengah berada di data ke-25 yaitu bernilai 8. Selanjutnya kita mencari letak kuartil atas, yaitu rumusnya adalah Q3 sama dengan 3/4 dikali N tambah 1. Q3 sama dengan 3/4, N-nya tadi 49 ditambah 1, berarti 50. 50 ini kita kalikan 3 jadi 150. Jadi Q3 sama dengan 150 dibagi 4 sama dengan 37,5. Itu berarti letak kuartil atas berada di data ke-37 dan data ke-38. Data ke-37 itu bernilai 8 dan data ke-38 juga bernilai 8. Ini kita jumlahkan, kemudian kita bagi 2. Kita dapatkan nilai dari kuartil atas yaitu 8. Selanjutnya soal nomor 2. Perhatikan data berikut ini. Kalian bisa melihat datanya dalam bentuk tabel. Dari data di atas, tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Kurang lebih caranya seperti tadi ya. Di sini sudah kakak isi frekuensi kumulatifnya. Selanjutnya kita mencari kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atasnya. Pada soal jumlah seluruh datanya itu sebanyak 50 data. Karena datanya genap, maka kita bisa menggunakan rumus untuk data genap. Langsung saja kita cari letak kuartil bawahnya. Untuk letak kuartil bawah Q1 itu menggunakan rumus yang Q1 sama dengan 1/4 N ditambah 1/2. Q1 sama dengan 1/4, N-nya tadi 50, berarti 1/4 kali 50 ditambah 1/2. Q1 sama dengan 50/4 ditambah 1/2. 50 bagi 4 itu hasilnya 12,5. 1 bagi 2 itu 0,5. Maka dapatlah hasilnya 13. Letak kuartil bawah berada di data ke-13 yaitu bernilai 7. Kemudian kita cari lagi letak kuartil tengahnya. Q2 yaitu menggunakan rumus yang 2/4 N ditambah 1/2. Maaf, di sini kesalahan penulisan, seharusnya Q2. Berarti Q2 sama dengan 2/4 dikali 50 ditambah 1/2. Q2 sama dengan 100 dibagi 4 sama dengan 100/4 ditambah 1/2 sama dengan 100 bagi 4 itu 25 ditambah 1/2 itu sama dengan 0,5. Kita jumlahkan hasilnya 25,5. Berarti letak kuartil tengah berada di data ke-25 dan data ke-26. Kemudian kita cari kuartil tengahnya, yaitu kita jumlahkan lalu bagi 2. Q2 sama dengan data ke-25 ditambah data ke-26 dibagi 2. Data ke-25 itu 8 dan data ke-26 juga 8. Maka 8 tambah 8 dibagi 2. Dapatlah hasilnya 8. Maka kuartil tengahnya 8. Kemudian untuk mencari letak kuartil atas itu kita menggunakan rumus yang Q3 sama dengan 3/4 N ditambah 1/2. Q3 sama dengan 3/4, N-nya 50 ditambah 1/2. 50 kali 3 sama dengan 150, berarti Q3 sama dengan 150/4 ditambah 1/2. 150 bagi 4 sama dengan 37,5, 1 bagi 2 sama dengan 0,5. Berarti 37,5 ditambah 0,5 sama dengan 38. Letak kuartil atas berada di data ke-38, yaitu bernilai 10. Bagaimana adik-adik? Mudah ya untuk menggunakan rumus ini dalam mencari kuartil. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jangkauan interkuartil.
Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Adapun rumusnya dapat kalian lihat pada kotak ini. Jangkauan interkuartil disebut juga dengan hamparan, maka rumusnya H sama dengan Q3 dikurang Q1. Mari kita lihat contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Contoh soal ini kakak ambil dari contoh sebelumnya yaitu mencari kuartil. Namun pada soal yang kali ini yang kita cari adalah jangkauan interkuartilnya. Pertama, seperti mencari kuartil, kita buat frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Kemudian kita cari kuartil bawah dan kuartil atasnya. Pada penjelasan sebelumnya sudah kita dapatkan kuartil bawahnya yaitu bernilai 7 dan kuartil atasnya itu bernilai 10. Maka jangkauan interkuartil yaitu Q3 dikurang Q1, yaitu 10 dikurang 7 sama dengan 3. Jadi jangkauan interkuartil dari data tersebut adalah 3. Mudah ya untuk mencari jangkauan interkuartil. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai simpangan kuartil. Simpangan kuartil merupakan setengah dari jangkauan interkuartil. Maka rumus dari simpangan kuartil adalah 1/2 kali H atau 1/2 dikali Q3 dikurang Q1. Langsung saja kita masuk ke contoh soal agar kita lebih memahami mengenai simpangan kuartil ini. Untuk contoh soal simpangan kuartil ini, kakak juga mengambil dari contoh sebelumnya ketika mencari soal kuartil dan mencari jangkauan interkuartil. Pertama, kita buat frekuensi kumulatifnya untuk mempermudah kita dalam mencari kuartil bawah dan kuartil atasnya. Kemudian kita cari kuartil bawah dan kuartil atasnya. Sebelumnya sudah kita bahas bahwa kuartil bawahnya itu bernilai 7 dan kuartil atasnya itu bernilai 10. Sedangkan jangkauan interkuartilnya tadi sudah kita cari yaitu 3. Maka simpangan kuartilnya adalah 1/2 dikali Q3 kurang Q1 sama dengan Q3 kurang Q1-nya adalah 3, maka 1/2 dikali 3 sama dengan 3/2 sama dengan 1,5. Jadi simpangan kuartil dari data tersebut adalah 1,5. Baiklah adik-adik, sekian yang dapat kakak jelaskan mengenai materi statistika. Kakak harapkan video ini dapat membantu kalian dalam memahami materi statistika lebih baik lagi. Kakak ucapkan terima kasih karena kalian sudah menyaksikan video tadi dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video maupun penjelasannya. Kakak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.